Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahma Yantiningsih, NIM C19862006035, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 yang berjudul Dakwah Bilhal melalui pengembangan dan penerapan ipteks. Yang pertama yaitu setiap muslim adalah dai. Setiap muslim adalah dai yang memiliki kewajiban meneruskan dakwah Nabi Muhammad dan menyelesaikannya berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan umat Islam. Umat Nabi Muhammad adalah umat pilihan, umat terbaik yang diperintahkan untuk berdakwah kepada sesama manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah sesuai dengan petunjuk Allah, yaitu dengan cara al-hikmah, al-mau'ijah, al-hasanah, dan al-mujadalah. Keempat cara tersebut dapat diaplikasikan ke dalam bentuk-bentuk dakwah tertentu, diantaranya dengan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Nah, dakwah bil lisan memang sangat diperlukan untuk menambah wawasan mad'u atau penerima dakwah, namun tidak efektif apabila tidak diimbangi dengan dakwah bil hal, yaitu cara penyampaian dakwah dengan tindakan nyata. Kesuksesan dakwah diukur dari perubahan tingkah laku positif mad'u setelah menerima dakwah, sehingga tidak cukup hanya dengan memberikan ceramah. Yang kedua yaitu bekerja adalah dakwah. Bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia. Sumber utama bagi etos kerja yang baik adalah keyakinan religius. Di dalam agama Islam pada dasarnya juga wajib bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmaninya maupun rohaninya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105. Perintah kerja keras dalam Islam bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan naluri untuk kepentingan perut. Islam memberikan pengarahan kepada suatu tujuan filosofis yang luhur, mulia, dan ideal secara sempurna, yakni memperhambakan diri serta mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu. Wajib yaitu tuntutan untuk memperbuat secara pasti, dengan arti harus diperbuat sehingga orang yang memperbuat patut diberi ganjaran dan tidak dapat sama sekali ditinggalkan, sehingga orang yang meninggalkan patut mendapat ancaman dari Allah. Ilmu adalah sarana pokok untuk mencapai pekerjaan dan ibadah. Dalam perspektif Islam, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia dari makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Secara epistemologis, ilmu terbagi menjadi dua, yaitu syar'iyah dan ghair syar'iyah atau akliyah. Ilmu ini terdiri 4 kelompok, yaitu ilmu usul, ilmu furu, ilmu muqaddimah, dan ilmu mutamimah. Secara ontologis berhubungan dengan tugas dan tujuan hidup manusia. Nah, Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2 macam, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Seseorang yang telah diberi ilmu pengetahuan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan menyampaikan ilmu tertentu, memberikan bimbingan kepada umat dan sesama manusia. Yang keempat yaitu ayat dan hadis yang relevan. Yang pertama, orang berilmu diangkat derajatnya dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Mulku ayat 10. Nah, yang kedua yaitu orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 28.
Yang ketiga, yaitu orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Yang keempat, yaitu orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.